Bagaimanapun, orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan di dalam perjumpaannya setiap hari di dalam kamar doanya, dia berpuasa, dia terus belajar kebenaran, dia takut gentar akan pribadi Allah, dia menghormati dengan patut, dia punya waktu bersama dengan Bapanya. Pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah mencari Tuhan, saudaraku. Memang perbedaannya seringkali tidak radikal, artinya tidak cepat dan tidak mencolok. Tapi pasti ada perubahan. Dan perubahan itu bisa dirasakan oleh orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Indahnya saudaraku, kerinduan untuk terus hidup di hadirat Tuhan akhirnya menjadi kebutuhan. Kita tidak memaksa diri kita untuk berdoa, kita tidak memaksa diri kita untuk berpuasa, kita tidak memaksa diri kita untuk datang ke gereja, tetapi otomatis kita mencari Tuhan dan itu adalah kebutuhan. Itu yang berubah, lama-lama berubah. Apalagi kalau kita diterobos setiap hari dengan kebenaran yang murni, maka secara tidak langsung pelan-pelan Tuhan itu lama-lama menjadi kebutuhan kita. Seperti rusa merindukan air. Air bukan sesuatu yang hanya kebutuhan yang tidak mendesak, tetapi air itu adalah kehidupan bagi rusa itu. Inilah orang yang boleh saya katakan mengalami haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang memiliki haus dan lapar akan kebenaran, tubuh rohaninya sehat, maka metabolisme itu akan baik, saudaraku. Ada kehausan dan ada kelaparan yang proporsional akan Tuhan itu tepat. Dan orang-orang begini biasanya mengasihi Tuhan. Dia pasti mengasihi Tuhan. Karena orang yang tidak merindukan Tuhan, dia tidak mungkin mengasihi Tuhan. Orang yang benar-benar merindukan Tuhan akan sangat membutuhkan, sehingga di matanya Allah itu satu-satunya kebutuhannya dan sangat berharga, sangat bernilai. I cannot live without you, my Lord. Kalau begitu, barulah dia bisa menyembah Allah dengan benar. Menyembah Allah dengan benar tidak dimulai dengan cakap menyanyikan lagu rohani, ini dan itu. Bukan dari situ. Penyembahan kita kepada Tuhan dimulai dari sikap hati, saudaraku. Dari sikap hati, betul, dari sikap hati seseorang. Sikap hati itulah yang akan menjadi cikal bakal, sarana untuk menjadi penyembah sejati Tuhan. Dimulai dari pribadi yang menghormati Allah. Sikap menghormati Allah dibangun dari rasa kebutuhan akan Allah yang kuat. Bahwa aku sangat membutuhkan Engkau, Allahku. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Rasa butuh ini terbangun lewat tekad yang dikobarkan terus dalam diri untuk aku mau cari Tuhan aja dalam hidup ini. Oleh sebab itu mari kita memisahkan diri dari dunia dengan cara tidak menikmati kesenangan-kesenangan dunia, saudaraku. Mau tidak mau kita tidak boleh menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Mau tidak mau kita harus memilih mengikut Yesus. Karena hari-hari ini dunia semakin jahat. Dunia semakin menenggelamkan manusia dengan segala berbagai pola untuk mengikat manusia di dalam kesenangannya. Maka saya pagi hari ini mau mengajak kepada kita semua, para pendengar renungan The Message, ikatkan dirimu di dalam kamar doamu. Belajar firman, layani Tuhan,
baik di pekerjaanmu, di rumah Tuhan, di gereja lokalmu. Latih diri untuk berpuasa. Berjuang fokus ke Tuhan dalam hal apapun dalam hidupmu. Pasti engkau akan terpisah dari dunia. Jangan buka celah kepada apapun tontonan, apapun yang tidak membawa dirimu semakin dinikmati Tuhan. Sudah saatnya kita lepaskan itu semua. Amin, saudaraku. Sudah saatnya cinta kita ke Tuhan semakin membara. Kerinduan kita ke Tuhan semakin menyala. Karena bejana hati kita yang terus kita berjuang untuk kosongkan dari kesenangan dunia, maka kerinduan akan Allah semakin membara, saudaraku. Sampai satu titik cinta kita ke Tuhan itu permanen dan tidak bisa lagi kendor. Sampai kita bisa berkata, yang kuingini Engkau saja. Sampai di tingkat ini seseorang baru bisa menjadi kekasih Tuhan yang proporsional. Sampai di tingkat ini manusia baru bisa punya keintiman dengan Tuhan secara patut. Dan orang-orang seperti ini pasti dipelihara Tuhan secara khusus, saudaraku. Sejak dia di bumi, dia dilindungi oleh Tuhan. Maka jangan khawatir dengan hidup kalau engkau mengasihi Tuhan. Karena kau anak-anak Allah. Perlu diingat, saudaraku, bahwa kesempatan untuk bergaul dengan Tuhan itu luar biasa nilainya. Tidak bisa diukur, tidak bisa ditakar dengan apapun. Karena kesempatan untuk mencari Tuhan adalah kesempatan yang sangat mahal sekali. Dan kita diberi kesempatan itu, tapi singkat waktunya. Kita diberi Tuhan potensi untuk menemukan Tuhan. Potensi bergaul dengan Allah, mengenal Allah, kemudian berjalan dengan Allah. Tapi waktunya singkat dan terbatas. Maka kejarlah itu semua. Tanggalkan semua yang memang harus kau tanggalkan. Fokuskan dirimu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita, saudaraku. Memampukan kita memangkas, memotong, mendelete semua yang memang tidak patut ada di dalam hidup kita. Termasuk hobi-hobi kita. Termasuk kebanggaan kita, prestis kita, nilai diri kita. Kita gak akan sembarangan gunakan kesempatan, waktu, tenaga, talenta, uang. Uang itu benar loh, saudaraku, jangan sembarangan. Kau gunakan untuk yang tidak perlu, kau berani untuk itu. Itu mendukakan hati Tuhan. Kadang saya heran dengan begitu-begitu, aduh kok berani ya. Pada setiap rupiah kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Waktu juga sama, talenta juga sama. Seakan-akan itu kita ini merasa itu milik kita. Itu bukan, kita sedang dititipi untuk disuruh kita mengelolanya. Untuk kepentingan Tuhan loh, bukan kepentingan kita. Tapi coba lihat, semuanya kembali untuk kepentingan kita kan. Untuk kesenangan kita, untuk harga diri kita. Kalau engkau diberkati secara ekonomi, Tuhan punya pesan kepada kita semua. Itu bukan hanya untukmu. Itu untuk pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Bagikan kepada banyak hal untuk kepentingan Tuhan. Untuk sesamamu, untuk orang tuamu, untuk gereja Tuhan, untuk gereja lokalmu, untuk apapun saudara-saudaramu yang membutuhkan, bukan untuk dirimu sendiri. Tapi orang banyak gunakan semuanya untuk hobinya, untuk kesenangannya. Dia berani masukkan berapa puluh, berapa ratus juta. Yang penting hobi, itu kesenanganku. Jangan, saudaraku. Kita mumpung kita masih punya kesempatan, kita berbagi kepada orang lain. Kita tolong banyak orang, banyak jiwa. Di luar sana banyak orang yang masih membutuhkan pertolongan kita. Betul gak, saudaraku? Kita gunakan setiap rupiah, talenta kita dengan baik, waktu kita. Maka hiduplah benar, karena singkatnya hidup ini.
seharusnya membuat kita semakin berpacu untuk berlomba, tidak semakin sembarangan hidup. Tapi kita hari ini introspeksi diri, kalau aku masih sembarangan hidup, aku minta ampun di hadapan Tuhan. Selamat pagi saudaraku, jangan lupa ke gereja hari ini ya. Langkahkan kakimu ke rumah Tuhan, belajar kebenaran firman dan lakukan firman itu. Tuhan memberkati.